名称：大涅槃13周。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 34 atau episode 59 dihitung dari keseluruhan episode mulai season 1 sampai dengan season 2. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin kembali memohon maaf yang sebesar-sebesarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis. Oke guys, tanpa basa-basinya berlama-lama takutnya nanti keburu basi deh. Mari kita langsung ke ceritanya. Singkat cerita di kota markas utama Aula Jixian Hongning, markas pusat Aula bela diri Jixian di mana terlihat pesawat ruang angkasa raksasa yang sudah tua. Di tempat parkir di samping pesawat ruang angkasa raksasa tersebut tiba-tiba mendarat jet tempur segitiga biru gelap, dan ternyata Lu Feng telah sampai di markas utama Aula bela diri Jixian. Sementara itu di dalam jet otomatis tersebut, Lu Feng bergumam di dalam hati, kita tidak bisa menggunakan set Dewa Hitam di reruntuhan arkeologis, jadi aku harus meninggalkannya di sini. Luo Feng mengulurkan tangan kanannya. Tak lama kemudian, selaput hitam itu berkumpul di tangan kanannya dan berubah menjadi sarung tangan hitam. Aku masih harus melepaskan kendali. Setelah set Dewa Hitam menyerap tetesan darahnya, ia mengalami perubahan sehingga terikat pada tubuh pemiliknya tidak seperti sebelumnya, seolah-olah itu adalah kulit pemiliknya. Itu bisa berubah menjadi puluhan ribu hal yang dan bahkan bersembunyi di bawah kulit. Namun ada satu sisi negatifnya begitu kamu mengetahuinya, ternyata sangat sulit untuk mendapatkannya. Ada dua cara untuk mengeluarkannya dari tubuh kamu. Cara pertama, kematian pemilik. Cara kedua, keluarkan dengan paksa darah yang diserap oleh set Dewa Hitam. Dengan cara ini, set Dewa Hitam akan terlepas secara otomatis. Sekarang, aku akan memanggil Dewa Hitam. Aku harus membiarkannya menyerap darah aku lagi nanti, tertawa Luo Feng tanpa daya. Dalam sekejap, sarung tangan hitam jatuh ke kursi jet otomatis. Pertama, tinggalkan set armor Dewa Hitam. Setelah mengatakan itu, Luo Feng meninggalkan jet otomatis. Di dalam pesawat ruang angkasa raksasa. Tepat ketika Luo Feng tiba, dia dituntun ke ruang istirahat tertentu. Ruang tunggu besar itu memiliki beberapa lusin kursi. 6 orang sudah berada di ruang tunggu. Dengan pandangan sekilas, Luo Feng memastikan bahwa seorang pria dan wanita adalah keturunan Cina. Yang duduk dengan mata tertutup adalah orang India. Adapun 3 lainnya, ada 2 orang kulit hitam yang juga duduk diam dan seorang pria kulit putih dengan rambut emas keriting. Halo, Luo Feng, aku Tabayan dari kota pusat Kyoto. Pria Tionghoa itu datang dan memperkenalkan dirinya. Dari yang aku tahu, dari 8 orang yang berangkat kali ini, hanya kamu dan aku yang berasal dari Tiongkok. Oh, Nyonya Li yang aku ajak bicara berasal dari kota pusat Hongning. Oh, Luo Feng sedikit mengangguk, mengatakan beberapa kata, dan kemudian duduk di sampingnya untuk bersiap memasuki reruntuhan arkeologis. Tak lama kemudian, anggota terakhir yang ke-8 tiba. Semua dewa perang dari Aula bela diri Jixian menuju ke reruntuhan arkeologis nomor 9 telah tiba. Semuanya, tolong ikuti aku, ucap seorang pria yang mengenakan jubah merah longgar. Luo Feng dan 7 dewa perang lainnya dari seluruh dunia tiba di sebuah ruangan yang terbuat dari kayu berwarna ungu yang aneh. Luo Feng dan yang lainnya belum pernah melihat kayu ungu yang membentuk ruangan. Namun, itu memiliki bau aneh yang dapat membantu seseorang mengumpulkan semangat mereka tidak seperti sebelumnya. Seorang pria berkulit hitam saat ini berdiri di ruangan. Punggungnya menghadap ke arah Luo Feng dan kelompoknya. Kepala, ucap ke-8 dewa perang ini sambil membungkuk menyambut kedatangan pimpinan Hong. Baru setelah itu pria berpakaian hitam berbalik. Dia memindai seluruh kelompok Luo Feng saat dia berkata tanpa dengan wajah yang datar, reruntuhan arkeologis nomor 9. Meskipun itu salah satu reruntuhan arkeologis yang lebih aman, tingkat kematiannya masih sangat tinggi. Jika ada di antara kamu yang tidak ingin pergi, kamu bisa mengatakannya sekarang. Kalau tidak, kamu sudah tidak akan bisa membatalkannya setelah memasuki reruntuhan arkeologis. Semua orang terdiam. Bagus sekali, kata pria berpakaian hitam itu dengan tenang. Aler, ayo masuk, suaranya menggema di seluruh ruangan. Dan kemudian terdengar suara mendesing, sebuah gambar buram datang bersama-sama di luar pintu, yang menunjukkan seorang gadis misterius yang mengenakan topeng emas dan jubah hitam.
Rambutnya yang hitam panjang terurai. Karena topeng itu menutupi wajahnya, kamu hanya bisa melihat mata, hidung, dan mulutnya saja. Namun tidak hanya itu saja, kamu dapat melihatnya bahwa dia adalah orang yang sangat cantik. Terutama mata itu, tampaknya menarik bagian terdalam jiwa seorang laki-laki. Dia ras campuran, Luo Feng menentukan ini dari matanya, daya pikat ketiga penjaga kerajaan, tidak heran dia mendapat julukan itu. 3 penjaga kerajaan adalah bawahan paling setia dari pimpinan, Hong. Karena mereka selalu bersama Hong, mereka bertiga lebih kuat daripada kekuatan rata-rata di antara 5 penyelidik. Kalian bertiga akan berangkat ke reruntuhan arkeologi nomor 9 sebentar lagi. Aler akan memimpin kalian semua, perintah pria berpakaian hitam. Semua orang mendengarkan perintah itu. Luo Feng tinggal, semua orang boleh keluar dahulu, perintah pria berpakaian hitam tersebut. Tak lama kemudian, hanya Luo Feng dan pria berpakaian hitam, pimpinan, Hong, saja, yang tersisa di dalam ruangan. Pria berpakaian hitam berkata dengan tenang, Luo Feng, kamu bertanya pada suara misterius tentang reruntuhan arkeologi melalui telepon. Apakah kamu merasa tidak siap untuk pergi reruntuhan arkeologi nomor 9 ini? Petik 2. Pimpinan, ucap Luo Feng dengan sedikit membungkuk, aku memang menelepon untuk menanyakannya. Pada saat itu, aku berpikir bahwa tidak layak untuk memasuki reruntuhan arkeologis, karena setelah mempertaruhkan hidup aku, satu-satunya hal yang aku dapatkan pada akhirnya hanya sebuah set dewa hitam. Karena itu, aku cukup ragu pada saat itu, ucap Luo Feng. Terus apakah kamu berubah pikiran? Pria berpakaian hitam menatap Luo Feng dengan sedikit terkejut. Namun Luo Feng menggelengkan kepalanya, jalan menuju batas kehidupan dipenuhi dengan kesulitan. Tentu saja aku tidak bisa menghindar dari tantangan apapun, ucap Luo Feng kembali. Kemudian Luo Feng berbicara melanjutnya ucapannya, pejalan kaki dapat tertabrak mobil, kemudian, bahkan di suatu gedung, vas yang jatuh bisa saja mengenai kepalamu. Tidak ada yang benar-benar aman. Dalam hidup ini, jika terus berpikiran negatif, ucap Luo Feng. Aku memilih jalan ini karena aku membutuhkan keberanian untuk bertarung. Jika benar-benar aman, maka tidak ada tantangannya. Hanya karena ada bahaya, darah aku bisa mendidih dan memanggilku dengan keinginan untuk bertarung. Dan juga, aku sudah diberitahu bahwa peluang aku untuk sukses lebih dari 80%, jadi apa yang harus aku takuti? Mata Luo Feng cerah. Pria berpakaian hitam itu melihat dan mengangguk pada dirinya sendiri. Pria muda di depannya ini berbakat, tetapi untuk menjadi benar-benar sukses, bakat tidak cukup tapi harus dengan pembuktian yang nyata, gumam Hong dalam hati. Pria muda ini, dibandingkan dengan terakhir kali dia melihatnya, setidaknya sekarang memiliki 2 kali lipat semangat juang. Semangat juang yang mengalir yang tampaknya telah dipalu berulang kali. Kemudian pimpinan berkata kembali, jika kamu benar-benar ingin menembus batas-batas kehidupan dan menjadi pejuang paling kuat di dunia, maka kamu membutuhkan semangat juang yang tak terbendung yang tidak mau menyerah pada apapun, meskipun itu menurut orang lain bahaya, ucap pimpinan Hong kembali. Baiklah. Yang ingin aku katakan adalah meskipun pengendali spiritual tingkat Dewa Perang tingkat lanjut, yang memasuki reruntuhan arkeologi nomor 9 telah gagal, namun sampai saat ini tidak ada yang mati, kata pria berpakaian hitam itu. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Pantas saja, tidak heran Hong ingin dia pergi, seolah-olah Hong tahu tidak akan terjadi apa-apa terhadap Luo Feng. Tentu saja, hampir tidak ada master spiritual level Dewa Perang tingkat lanjut di tempat pertama. Jadi kami tidak memiliki cukup data untuk benar-benar menjamin keselamatan kamu, kata pria berpakaian hitam, bergabunglah dengan kelompok. Iya, kepala, ucap Luo Feng sambil sedikit membungkukkan badannya, kemudian Luo Feng segera pergi bergabung kembali dengan kelompok yang akan pergi reruntuhan arkeologis nomor 9. Kemudian terdengar suara mendesing. Sebuah jet tempur tingkat alam semesta yang saat ini melesat di udara dengan kecepatan luar biasa. Di dalamnya terlihat penjaga kerajaan Aler dan 8 dewa perang yang akan memasuki reruntuhan arkeologis nomor 9. Kalian bisa memanggil kubu penyelidik, rasanya sangat nyaman untuk mendengarkan suara Aler, tujuan kami adalah reruntuhan arkeologis nomor 9. Reruntuhan arkeologis nomor 9 berada di kedalaman hutan hujan Amazon di Amerika Selatan dan merupakan salah satu reruntuhan arkeologis yang lebih aman. Pria kulit putih itu tiba-tiba berkata dengan rasa ingin tahu, Ibu penyelidik, apakah ada reruntuhan arkeologis lainnya? Petik 2. Tentu saja, tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajah Aler yang penuh
Tetapi kamu bisa melihat ujung lekuk mulutnya ke atas. Aku bisa memberitahu kamu tentang sesuatu. Reruntuhan arkeologis nomor 1 adalah reruntuhan arkeologis pertama yang kami temukan di bumi. Itu terletak di kedalaman laut di sekitar Bermuda di Atlantik Utara. Termasuk Luo Feng, semua orang tidak bisa menahan napas. Reruntuhan arkeologis nomor 1, yang pertama ditemukan. Namun, sampai sekarang, tidak ada cara untuk masuk ke pintu masuk reruntuhan arkeologis 1, suara aler sedikit jahat, bahkan orang yang paling kuat dan senjata logam paling kuat jika mencoba masuk, akan langsung dihancurkan. Petik 2. Luo Feng dan yang lainnya tidak dapat berkata-kata. Semua manusia di bumi bahkan tidak bisa melewati pintu masuk reruntuhan arkeologis nomor 1 ini. Bahkan, Hong, dan Dewa Guntur, tidak dapat masuk. Tampaknya bahkan, bahan kelas SS, dan bahkan bahan berkualitas lebih tinggi akan hancur. Aku mungkin tidak perlu repot memikirkan tempat ini. Aku harus meningkatkan keterampilan aku terlebih dahulu, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Semua orang, dengarkan baik-baik, aku hanya akan mengatakan ini sekali. Suara aler menjadi sedikit lebih keras. Reruntuhan arkeologis nomor 9 adalah reruntuhan arkeologis yang menggunakan jenis percobaan, diskualifikasi. Saat kamu masuk, pejuang biasanya melanjutkan melalui terowongan tipe A, master spiritual akan diatur untuk pergi melalui tipe B. Setelah aler mengatakan ini, semua orang mulai mendengarkan dengan seksama. Sepertinya master spiritual dan pejuang reguler diperlakukan berbeda di dalamnya. Setelah memasuki kedalaman reruntuhan arkeologis, semua orang akan menghadapi hal-hal yang berbeda. Kesulitannya akan berbeda juga. Namun, mereka yang berhasil akan menerima hadiah reruntuhan, set Dewa Hitam, namun jika mereka gagal akan mati, dan bahkan jika mereka tidak mati pun, akan menjadi cacat. Ucap aler memberikan penjelasan. Kemudian tiba-tiba ada 8 lampu merah keluar dari jet otomatis dan melesat ke arah jam tangan komunikasi taktis ke-8 Dewa Perang di pergelangan tangan mereka. Kelompok itu menjadi bingung. Jangan panik, sisi mulut aler sedikit melengkung ke atas, seolah-olah dia akan tertawa. Ada kata-kata di dalam reruntuhan arkeologis nomor 9. Namun, kata-kata tersebut tidak sama dari bahasa apapun di bumi, kata aler. Jika kamu tidak mengerti apa yang dikatakan dan tidak dapat membaca kata-kata di dalam reruntuhan arkeologis nomor 9 nanti, kamu akan menghabiskan banyak waktu jika kamu berusaha menerjemahkannya. Dari dulu sampai dengan saat ini, tidak ada yang mengerti kata-kata yang ada di dalam reruntuhan arkeologis ini. Ada Dewa Perang yang menghabiskan 7 bulan penuh sebelum keluar hanya untuk mengartikan bahasa dan tulisan di dalam reruntuhan, ucap aler menjelaskannya kembali. Memahami apa yang dikatakan di reruntuhan akan menghemat banyak waktu kalian, ucapnya. Jadi sebelum masuk, aku akan menginstal aplikasi terjemahan di jam tangan komunikasi taktis kalian. Aplikasi terjemahan ini dapat menerjemahkan segala sesuatu di dalam reruntuhan arkeologis nomor 9 ke bahasa Cina atau bahasa Inggris. Setelah kalian keluar, aku akan segera untuk menghapus instalasi aplikasi terjemahan arkeologis. Kemudian setelah 5 menit, proses instalasi aplikasi terjemahan pada setiap jam tangan taktis semua Dewa Perang telah selesai. Singkat waktu sesampainya di Amerika Selatan, hutan hujan Amazon. Jet otomatis tingkat semesta terbang ke bawah. Kemudian perlahan-lahan turun. Lubang pintu pesawat pun terbuka, kemudian Luo Feng dan 7 Dewa Perang lainnya beserta aler, berjalan bersama turun dari pesawat jet tempur. Apa yang ada di sekitar mereka adalah hutan yang ujungnya tidak bisa dilihat. Beberapa monster juga bisa terlihat, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mendekat. Tiba-tiba terdengar suara mendesing dari dalam tanah, dan terasa tanah mulai bergetar seperti gempa bumi. Tiba-tiba tanah tersebut terbelah menjadi 2 dan tiba-tiba terlihat sebuah terowongan menuju area bawah tanah yang lebarnya 5 meter. Tiba-tiba terlihat sebuah lift berwarna abu-abu metalik muncul dan naik ke atas permukaan. Pintu lift terbuka dan seorang lelaki tua mengenakan jubah merah keluar. Penyidik aler, pria tua berjubah merah itu sedikit membungkuk. Baiklah, ucap aler sambil memandang ke arah Luo Feng dan 7 orang lainnya ketika sisi mulutnya sedikit melengkung ke atas. Baiklah, cepat dan masuk dan kemudian pergi ke dalam reruntuhan arkeologis. Masing-masing dari kalian akan menghadapi hal-hal yang berbeda. Aku harap kalian semua bisa keluar hidup-hidup. Petik 2. Setelah itu, perwakilan aler pergi terbang ke jet tempur alam semesta, yang terbang dengan cepat. Semuanya,
Tolong cepat, penghancuran arkeologi nomor 9 hanya akan dibuka tahun ini selama 2 jam lagi, ucap pria berjubah merah itu. 2 jam terakhir, sepertinya kamu hanya bisa memasuki reruntuhan arkeologis ini nomor 9 pada waktu yang sudah ditentukan, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia tetap diam ketika memasuki lift abu-abu metalik tersebut beserta 7 pejuang dewa perang kuat lainnya. Pintu lift tertutup dan lift abu-abu metalik mulai turun. Tanah yang sebelumnya terbelah menjadi 2 kembali menutup dan kedalaman hutan hujan Amazon kembali sepi kembali. Meski begitu, tak satu pun dari berbagai monster yang berkeliaran di hutan hujan Amazon berani mendekati tempat ini. Setelah beberapa di dalam lift kemudian lift pun kembali pintunya terbuka, dan ternyata nampaklah di depan mereka adalah lorong hitam yang dibuat dari bari macam-macam campuran namun ada lampu di sepanjang lorong tersebut. Semua orang, selamat datang di pangkalan perkemahan manusia di reruntuhan arkeologis nomor 9, ucap pria berjubah merah itu dengan fasihnya berbahasa Cina, dan kemudian menindaklanjuti dengan bahasa Inggris, saat ini, kita sedang terburu-buru, jadi aku tidak akan berlama-lama. Semuanya, tolong ikuti aku, ucap pria berjubah merah tersebut. Pria berjubah merah berjalan di depan dan 8 orang lainnya mengikuti di belakang. Ada 9 pos pemeriksaan di sepanjang lorong hitam. Akhirnya, mereka tiba di lobi kosong yang lebarnya sekitar beberapa ratus meter. Ada hampir 100 orang dari seluruh dunia berkumpul di lobi dan meja dan komputer di hadapannya. Selamat datang, Dewa Perang, ucapnya. Dewa Perang, kami akan berdoa untuk kesuksesan kamu. Ucap beberapa orang di lobi tersebut berteriak memberikan semangat. Kita akan menerima sesama Dewa Perang ketika kembali nanti. Kami akan merayakan dengan minum sampanye yang benar-benar luar biasa. Ucap seseorang yang ada di lobi tersebut dengan penuh semangat. Berbagai anggota di markas bawah tanah tampaknya berkata dengan kata-kata semangat yang tinggi. Namun, Luo Feng dan 7 lainnya tetap diam. Pria tua berjubah merah itu tersenyum di samping, abaikan orang-orang ini. Mereka semua telah tinggal di sini terlalu lama, sehingga mereka menjadi sedikit bersemangat ketika mereka melihat orang luar. Baiklah selanjutnya kalian bertiga apakah sudah siap? Ucap pria berjubah merah itu yang kemudian bertanya kesiagaan ke-8 dewa perang ini dan dia mengatakan itu dalam bahasa Cina dan Inggris. Luo Feng dan 7 lainnya tetap diam. Mereka hanya menatapnya. Sangat bagus. Buka pintu masuk, teriak pria tua berjubah merah itu dengan keras. Kemudian bagian lengkung dari dinding paduan di depan lobi terbelah menjadi 2 dan memperlihatkan sebuah terowongan melingkar. 8 dewa perang yang tetap diam sepanjang waktu tadi, kemudian menatap terowongan bundar tersebut dengan kaget. Bahkan mata mereka penuh dengan kejutan. Luo Feng juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ketika terowongan pertama mulai dibuka, 2 hingga 3 meter pertama masih terbuat dari dinding lobi. Namun, ketika lebih jauh lagi ada warna coklat gelap yang aneh, seolah-olah cabang pohon demi cabang pohon diikat bersama untuk membentuk terowongan ini. Di ujung terowongan itu terlihat ada sebuah cermin yang terus-menerus memancarkan cahaya. Itu mungkin sebuah cermin. Terus maju melalui terowongan dan silahkan masuk melalui cermin yang memancarkan cahaya itu. Itu sebenarnya bukan cermin, tetapi pintu masuk ke reruntuhan arkeologis nomor 9. Ucap pria berjubah merah. Setelah kalian masuk, tidak akan ada jalan untuk kembali, kecuali kalian telah berhasil menyelesaikan misi masing-masing. Untuk semuanya kalian dewa perang di sini, aku berdoa agar kalian bisa keluar hidup-hidup. Pria tua berjubah merah memandang Luo Feng dan 7 dewa perang lainnya. Orang-orang di lobi yang kosong juga memandang Luo Feng dan 7 lainnya. Setelah masuk, hidup mereka akan dibiarkan dengan takdir masing-masing dewa perang. Ke-8 dewa perang itu diam beberapa saat. Semua orang, Luo Feng berjalan menuju terowongan, aku akan masuk dulu. Dengan Luo Feng di depan, dewa perang lainnya juga memasuki terowongan satu persatu. Dinding lobi utama di belakang mereka pun mulai tertutup, dan tidak ada jalan untuk kembali. Setelah menginjakan kakinya pada terowongan yang mirip cabang-cabang pohon coklat gelap yang membentuk terowongan aneh, tiba-tiba muncul sebuah aroma aneh. Luo Feng menciumnya, bau ini berasal dari cabang pohon ini. Kenapa baunya seperti set dewa hitam? Luo Feng mengenal bau aroma di terowongan tersebut, karena dia selalu memakai set dewa hitam bersamanya. Cermin yang bersinar, apakah pintu masuk ke reruntuhan arkeologis? Luo Feng memandang ke depannya. Kakak Luo Feng, semoga sukses, teriak Tabayan di samping.
Semoga beruntung untukmu juga, ucap Luo Feng tertawa dan kemudian melangkah maju ke cermin yang bersinar tanpa ragu-ragu. Seolah-olah itu adalah permukaan air, cermin itu dengan mudah menelan Luo Feng. Aku akan pergi selanjutnya, ucap lelaki kulit hitam itu berbicara dalam bahasa aslinya, mengepalkan giginya, dan kemudian melangkah ke cermin bundar. Kemudian satu persatu dari 8 dewa perang itu mulai memasuki cahaya yang berbentuk cermin. Ini adalah lobi hitam. Bagian depan lobi berbentuk setengah lingkaran. Seluruh lobi lebarnya beberapa ratus meter. Cahaya menerawang dari langit-langit lobi hitam, menyebabkan seluruh lobi tampak seperti mimpi. Ini reruntuhan arkeologis nomor 9, sesaat setelah Lu Feng memasuki cahaya putih berbentuk cermin, dan keluar berdiri di dalam sebuah ruangan dan memandang sekitarnya. Wajahnya sedikit berubah, di mana yang lainnya? Ucapnya bingung, karena semua masuk di pintu yang sama namun akan keluar di tempat yang berbeda. Dan scene ini pun mengakhiri cerita Swallow Star episode 34 atau 59, jangan lupa untuk subscribe dan like, juga komennya ya guys, dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.